Kenapa pertanian itu berjenjang? Teman-teman sekalian, saya sudah mengajarkan pelajaran Super Spelling Alpha Theta itu sudah hampir 10 tahun. Dan sekarang namanya Reading Mastery. Karena saya nggak mau ya kalau orang berpikir bahwa Reading Mastery itu hanya baca cepat. Ya, atau Super Spelling itu baca cepat. Enggak. Baca cepat itu ya salah satu. Tapi bagaimana caranya kita cepat tapi benar, efektif, dan efisien. Ini kalau pakai logika ya, ini susah dipahami ya. Kenapa saya buat berjenjang dan berubah-ubah. Misalnya contoh ya, pelajaran mind mapping. Dulu ada pelajaran di bagian terakhir. Sekarang mind mapping justru di awal. Mengapa saya taruh di awal? Supaya orang bisa mengorganisasi pikirannya dulu sebelum dia melangkah ke baca cepat, benar, efektif, dan efisien, atau mengingat, memahami, dan mempresentasikan buku yang dia baca. Dia harus tahu dulu mapping itu di awal ya. Jadi dia nanti mencatat dengan mind mapping. Itu sebabnya mind mapping itu termasuk di dalam pelajaran yang didahulukan. Super memory juga begitu. Nah, fotografi reading, baca cepat ya, seperti itu. Tadinya di pelajaran tingkat lanjut, tingkat advance itu, mahir. Tapi yang terjadi adalah ketika saya mengajarkan, oh ini bukan di sini tempatnya, tapi justru di awal. Ya, fotografi reading, membaca cepat kilat ini diajarkan justru termasuk dasar. Kenapa? Nah, nanti akan dijelaskan ini, mengapa ini diajarkan di depan, bukan di belakang. Karena ini sulit ya baca seperti ini ya. Ada alasannya. Ya. Jadi kalau orang misalnya tidak mengikuti pakem yang sudah kami buat, dia misalnya mengajarkan ini di belakang gitu ya, nggak bisa. Ya pada akhirnya dia akan balik juga ke seperti yang sudah kami buat. Ya, karena apa? Ini sudah didesain lama, ya. Sudah trial error ya. Jadi Anda bisa jadi Anda menerima pelajaran dari saya sekarang ini, itu bisa berubah lagi. Ya pelajaran ini taruh di belakang taruh di depan. Itu sebabnya kan Anda tidak menambahi ya pelajaran yang Anda ketahui di dalam materi yang sudah ditetapkan. Anda misalnya tahu ini, oh teknik skimming, Anda ajarkan di tingkat awal. Anda berantakan, kenapa? Itu bukan seharusnya di tingkat awal, itu nanti. Ya, kalaupun Anda tahu, tahan dulu. Ya, ikutin kurikulum kami. Ya, Anda selamat. Tapi kalau Anda sudah berimprovisasi ya dengan mencampur adukkan di awal yang awal di akhir ya tidak seragam kita. Bukannya tidak seragam, gagal. Ya, misi kita untuk membantu mencapai 1000% itu gagal. Kenapa? Karena Anda bingung sendiri. Ya. Biarlah kami aja yang bingung ya dulu bagaimana caranya menata ilmu-ilmu ini sehingga menjadi sebuah pakem yang tidak bisa dirubah. Kalaupun ada perubahan misalnya, Anda konsultasikan. Ya karena bagaimanapun kami lebih dulu dari Anda ya mengajarkan tentang reading mastery. Misalnya Pak, saya dapat ilmu nih Pak, membaca dengan teknik hacking lah gitu ya. Kami pasti tahu lah itu ya. Kalau misalnya hal yang baru menurut kami, oh boleh juga ini kami pelajari dan kami tetapkan, oh ini sebaiknya dimasuk di pelajaran dari 100 misalnya di pelajaran 60. Jangan di 30. Karena apa? Karena nanti akan ada sekali lagi bingung sendiri. Ya. Jadi biarkanlah ya, kami akan menyusun materi ini. Sekarang ini mau coba sampai 100 ya. Setiap satu materi itu 10 menit, 10 menit, 10 menit, tapi jumlahnya 100 kali 10 menit berapa? Yang bisa 1000 jam kan? Oke. Paham ya mengapa Anda harus mengikuti tahap demi tahap untuk menjadi trainer dari Pratama, kemudian ada Pratama 1, Pratama 2 ya. Nah, di Pratama 2 nanti Anda akan belajar bagaimana caranya menghitung kecepatan membaca. Oh, kenapa nggak diajari baca cepat langsung? Nah, sekali lagi ya, ada tujuan kita menghitung kecepatan membaca sebelum dimulai pelatihan. Jadi Anda nanti menghitung dulu kecepatan membaca. Apalagi Anda seorang trainer pertama. Trainer pertama tahu tugasnya. Tugasnya adalah meyakinkan bahwa pelajaran ini penting. Tugas Pratama pertama bukan mengajari baca cepat, belum. Ya. Pratama 2 nanti adalah assessment. Tugas dia adalah untuk menghitung saja. Ya. Dia tidak preview dan dia tidak mengajari yang lain. Hitung dulu. Ya. Anda harus tahu cara menghitungnya. Oke, kita datang ke sekolah, preview. Kalau kita bisa preview dulu. Oke. Selanjutnya, kita akan menawarkan asesmen. Ya. Waduh, syukur alhamdulillah kalau misalnya satu sekolah mau ya diakses. Ya, kenapa? Karena itu pintu masuk Anda untuk mengawarkan pelatihan baca cepat ini. Kenapa? Pertama kita coba hitung ya. Karena sekolah saya belum pernah melakukan ini. Jangankan sekolah, pemerintah pun belum pernah menginstruksikan untuk menghitung kecepatan membaca, ya, jumlah buku yang dibaca oleh siswa setiap bulan. Sehingga pemerintah tahu atau sekolah tahu berapa kecepatan bacanya. Kalau kecepatan baca rendah, cepat diubah. Nah, oke. Sekarang Anda coba melakukan asesmen di satu sekolah. Anda pasti kaget. Bukan Anda yang kaget, gurunya pun kaget. Kenapa? Kecepatan baca mereka itu rata-rata rendah. 200 kpm ke bawah. Jangan kaget kalau misalnya ada yang 50. Tahu kalau 50 itu artinya apa? Artinya dia mengejanya begini. Ringkasnya dalam. Itu 50 kpm. Ya. Dalam tes yang kami lakukan di sebuah SMA di Bogor ya, ditemukan 87% dari 320 siswa ya. Ada 87% siswa yang kecepatan bacanya setara SD ya, bukan SMP. Jadi ada siswa yang bacanya dari keempat. Ada. Ada itu ya di Jakarta ini. Nah, bayangkan kalau misalnya kecepatan baca kita rendah, maka pemahaman bacanya juga rendah. Ketika dia memahaminya rendah, maka dia nggak ada minat lagi bacanya, minat bacanya juga rendah. Jadi rekan-rekan sekalian, itulah sebabnya mengapa saya sangat mewanti-wanti ya, jangan tambahkan materi apapun ya tanpa seizin kami.
Ya karena kalau teori yang Anda baru ketahui Anda masukkan, sementara teori ini baru akan diajarkan nanti di materi ke-60, tapi Anda ajarkan di materi 20, kacau, ya, kacau. Ya, jadi materi ini harus sistematis. Ya, tidak boleh melompat-lompat yang akan membuat bingung Anda sendiri, apalagi yang dilatih. Yang melatih aja bingung. Oke, saya akan merespon ya pengalaman Anda ketika presentasi, kemudian sampaikan kepada saya, Pak, ada pertanyaan-pertanyaan begini. Kita coba jawab ya seperti ini ya. Apakah benar bisa mencapai 1000%? Benar, ya. Kami sudah mencoba pengalaman ada orang yang nggak suka baca, ya. Nggak suka baca sama sekali, buku nggak ada di rumah sama sekali, tapi kecepatan bacanya bisa 2000%. Nah, jadi pertanyaan Pak Aken, bagaimana orang yang tidak minat baca bisa cepat membaca? Nah, faktanya ada kan? Nah, perlu saya sampaikan bahwa reading mastery ini, ya, pengertiannya tidak hanya baca cepat, ya, tapi memahami dan mempresentasikan. Banyak orang mengkritisi saya ya, Pak Bambang, baca cepat kalau nggak memahami bagaimana? Untuk apa? Karena itulah saya nggak mau lagi kasih nama super speed reading, saya kasih nama reading mastery. Anda menguasai teknik membaca dari membaca cepat, benar, efektif, dan efisien. Oke, hari ini ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam literasi, salam Power Ranger. Siap nggak siap kita harus berubah.